Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih berkenan mempertemukan kita, dan mudah-mudahan kita berharap pertemuan kita pada kali ini benar-benar menjadi pertemuan yang bermanfaat, menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada siang hari ini saya ingin mengutip sebuah ayat yang sering dibaca orang, dan saya sering mendengarkan bacaan itu di tempat-tempat di mana orang itu ingin bersikap tawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memang menerjemahkan tawakal dengan pasrah itu tidak selamanya tepat. Tapi yang paling mudah itu yang bisa kita sampaikan. Hidup ini sering dikatakan oleh para ulama tidak bisa dilalui kecuali dengan hanya melakukan apa yang seharusnya kita lakukan menurut siapa yang telah menciptakan kita, memelihara kita, menguasai kita, dan pada akhirnya menjadi zat yang kita tuju, yaitu Allah. Sehingga dalam kajian akidah, apapun yang kita lakukan yang tidak kita lakukan dalam rangka untuk menuju ridha Allah itu tidak bermakna. Kelihatannya punya makna, tetapi sesungguhnya tidak punya makna sama sekali, karena pada akhirnya apa yang kita tuju itu tidak pernah kita dapatkan. Nah, ayat yang sering dibaca orang itu adalah ayat yang terdapat di dalam surah At-Taubah, ayatnya ayat 129, yaitu ayat terakhir. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Yang di dalam terjemah bahasa Indonesia dinyatakan, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Para jamaah yang dirahmati Allah, firman Allah ini, kata para ulama tafsir, menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendakwahkan agama Islam itu mendapatkan tantangan yang luar biasa. Utamanya penolakan dari orang-orang kafir yang di dalam hatinya itu ada sesuatu yang terkunci. Dalam bahasa sederhana, hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah. Maka kemudian ketika mereka itu menerima dakwah dari Rasulullah, mereka enggan untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu, dan pada saatnya mereka justru menentang, mengingkari, dan tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyatakan, fa in tawallau, jika mereka berpaling dari keimanan yang seharusnya mereka miliki, maka katakanlah ya Muhammad, apa yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka? Hasbi Allah, cukuplah Allah. Artinya, Anda bagi saya bukan sesuatu yang bermakna. Dalam pengertian, ketika kita berdakwah kepada siapapun yang kita dakwai, kita harus tahu bahwa kita berdakwah karena Allah.
dan tujuannya hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Sehingga apapun yang mereka terima dari dakwah kita dan apapun yang mereka tolak dari dakwah kita, jangan sampai kita merasa sukses dan merasa gagal. Karena hidayah itu adalah milik Allah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang dikehendaki. Dan kita sebagai dai itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Kita hanya punya tugas untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah untuk kita sampaikan kepada siapapun yang harus menerima dakwah kita. Dan itulah yang dikerjakan Rasulullah. Rasulullah sudah menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Tapi orang-orang yang didakwai Rasulullah menentang dakwah Rasulullah, tidak menerima dakwah Rasulullah, dan bahkan mengingkari kebenaran yang datang dari Allah itu. Tentu saja secara manusiawi Rasulullah tidak nyaman. Dalam ketidaknyamanan itu Allah menyatakan hasbi Allah, cukuplah Allah bagiku. Artinya Allah itu menjadi tujuan kita di dalam berdakwah. Sehingga ridha Allah itu yang kita cari. Ketika kita sudah menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan di dalam berdakwah, kita sudah tidak punya beban apapun karena Allah ridha terhadap apa yang kita lakukan. Jadi Allah cukup bagi diri kita, yang ketika kita dakwahkan Islam yang harus kita dakwahkan pada siapapun, menerima atau tidak mereka yang kita dakwai itu bukan urusan kita. Karena yang kita harapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam ayat ini dikatakan la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya apa? Sesembahanku itu hanya Allah, bukan siapapun. Ketika engkau menyembah sesuatu selain Allah, itu urusanmu, bukan urusanku. Dan itulah sesuatu yang salah menurut diriku, meskipun engkau merasa apa yang engkau jalani itu adalah benar. Jadi dalam realitas kehidupan, ketika dakwah kita untuk bertauhid itu ditolak karena mereka cenderung bersikap syirik, gak usah kecewa. Sikap yang mereka pilih itu adalah sikap mereka yang harus mereka bertanggungjawab kepada Allah. Sedangkan kita tidak akan diminta pertanggungjawaban atas dakwah kita ketika mereka tidak mau kita ajak untuk bertauhid. Asal kita sudah bertauhid dan mengajak orang lain bertauhid, sementara orang lain yang kita ajak itu tidak mau kita ajak untuk bertauhid, selesai. Dan kalau itu kita lebarkan untuk kita coba kita kaitkan dengan keberadaan kita di sini, tugas kita di sini mengajak siapapun untuk beribadah kepada Allah. Nah, ketika mereka menolak untuk beribadah kepada Allah meskipun kita sudah mengajak, selesai. Tanggung jawab kita hanya untuk mengajak mereka, dan kita tidak bertanggung jawab terhadap keingkaran mereka ketika mereka tidak mau kita ajak untuk beribadah kepada Allah. Sehingga ilustrasi yang sering saya kembangkan begini. Ajaklah teman-teman kita ke masjid. Kalau tidak mau, gak usah kecewa. Yang penting kita sudah mengajak dan berikan contoh konkret bahwa apapun yang kita katakan itulah yang kita kerjakan. Ketika kita ngaji dan memberikan pengajian, ajaklah mereka pada kebaikan yang datang dari Allah, pada kebenaran yang datang dari Allah. Ajaklah mereka untuk bersikap tauhid. Kalaupun mereka tidak mau mendengarkan dan tidak memperhatikan apa yang kita katakan, itu bukan urusan kita. Cukuplah Allah sebagai tujuan kita di dalam berdakwah. Yang penting Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Lebih spesifik lagi, saya sering berbicara di sini dengan teman-teman mahasiswa dan teman-teman yang mengurusi Masjid Kyai Haji Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Yang penting bagi kita adalah melakukan apapun yang harus kita lakukan di dalam berdakwah. Bahwa kemudian dakwah kita itu ditolak oleh mereka yang kita dakwah itu bukan urusan kita. Yang penting kita terus berupaya sekuat kemampuan kita untuk berdakwah. Ini ikhtiar. Selanjutnya kita permohon kepada Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada mereka sehingga apapun yang kita lakukan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ikhtiar dan doa itu dua serangkai dan tidak boleh kita abaikan satu sama lain. Dalam doa ada ikhtiar, dalam ikhtiar ada doa. Karena apa? Ketika kita berikhtiar secara manusiawi, kita punya kemampuan untuk melakukan apapun, tetapi apapun akan bergantung pada Allah.
Dan ketika kita memohon kepada Allah, Allah meminta kepada kita untuk melakukan apapun yang kita mohonkan, sehingga apa yang kita mohonkan itu benar-benar menjadi sesuatu yang real bisa kita terima. Contoh yang paling mudah begini, kita pengen pintar, kita perlu belajar, itu ikhtiar. Tetapi kita perlu berdoa dengan harapan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu yang kita pelajari, sehingga jalan kita untuk mendapatkan ilmu itu terasa mudah karena Allah ridho, dan kemudian apapun yang kita gapai dari ilmu yang kita pelajari akan jadi ilmu yang bermanfaat karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Ini pernyataan yang harus diucapkan oleh Rasulullah dan menjadi pelajaran bagi kita. Berserah diri itu hanya kepada Allah. Sehingga sikap tawakal itu menjadi sesuatu yang terangkai dengan ikhtiar dan doa kita. Dan pada akhirnya sikap tawakal itu yang akan membuahkan sikap optimis kita. Karena ketika kita bersikap tawakal, hati kita benar-benar yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik untuk diri kita, karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita dan akan bisa memberikan jalan bagi kita ketika kita berikhtiar dengan apapun yang kita lakukan, yang semua kita lakukan karena Allah. Jadi kalau dalam bahasa yang sering dikemukakan oleh ahli tafsir, dalam tawakal itu ada dua hal yang menyertai, yaitu kesabaran untuk meraih sesuatu yang ingin kita raih, sehingga apapun yang kita lakukan itu kita lakukan dengan tenang, dengan nyaman, dengan nikmat, sehingga kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Ada ketentraman, ada kedamaian. Karena apa? Kita yakin bahwa kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik karena Allah. Kita enjoy. Itu seperti orang yang mencintai pekerjaannya. Ketika dia kerjakan apa yang dia kerjakan, dia senang. Karena apa? Dia mencintai apa yang dia kerjakan dan dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang pada akhirnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, di dalam sikap tawakal itu ada ridho. Artinya apa? Apapun yang kita peroleh setelah kita berupaya dan berdoa kepada Allah, harus kita terima sebagai satu perolehan yang datang dari Allah yang tidak perlu kita sesali. Karena Allah paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita untuk diberikan kepada diri kita kapanpun, dimanapun kita berada. Jadi kapanpun dan dimanapun kita berada, Allah tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Sehingga apapun yang diberikan oleh Allah pada diri kita dulu, saat ini, dan di masa yang akan datang, itu tidak perlu kita sesali. Dan tidak perlu menjadikan kita gelisah, resah, dan apalagi kemudian kita menjadi putus asa. Dulu kita pernah gagal, tetapi kegagalan itu adalah bentuk atau wujud dari cara Allah untuk membuat kita sabar untuk menerima sesuatu yang tidak kita inginkan. Dari kegagalan itu kita bisa belajar untuk memperbaiki sesuatu yang pernah kita kerjakan agar masa depan kita bisa kita raih dengan kerja keras kita, kerja tuntas kita, kerja yang betul-betul kita lakukan dengan ikhlas karena Allah, sehingga apapun kerja cerdas, keras, dan ikhlas kita betul-betul menumbuhkan sesuatu yang kita nikmati karena kita yakin masa depan kita akan lebih baik karena kita bisa memperbaiki sesuatu yang pernah kita lakukan di masa lalu untuk kita kerjakan lebih baik dari apa yang pernah kita kerjakan. Dan masa depan itu menjadi sesuatu yang bisa kita harapkan untuk menjadi milik kita karena kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada diri kita ketika kita betul-betul berikhtiar untuk menggapai masa depan dengan upaya optimal dan doa kita serta sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kalau dalam khasanah budaya Jawa disebut cokro manggilingan. Jadi dalam bahasa sederhana, roda itu berputar. Dan kita harus tahu bahwa roda itu tidak akan pernah berhenti berputar. Satu saat kita itu bisa gagal, satu saat kita bisa berupaya untuk berhasil, dan satu saat bisa berhasil melakukan sesuatu. Ketika kita berhasil melakukan sesuatu, jangan sombong. Ketika mendapatkan sesuatu yang betul-betul kita inginkan atau kita harapkan. Tetapi ketika kita gagal, jangan pernah berputus asa dengan kegagalan yang kita alami. Kita harus punya kesungguhan untuk melakukan sesuatu yang terbaik
Dan pada saat kita itu mendapatkan kegagalan, kembalikan semua kepada Allah. Karena itulah cara Allah untuk membuat kita semakin bersabar untuk meraih sesuatu yang kita harapkan. Dan ketika kita berhasil meraih sesuatu, kembalikan kepada Allah dengan sikap syukur. Sehingga kesabaran dan kesyukuran itulah yang membuat kita di dalam hidup ini selalu berjalan di jalan yang benar. Bersabar untuk meraih sesuatu yang kita harapkan, kita inginkan, dan mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Disitulah kata ridho itu menjadi penting untuk kita maknai. Kita merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah, sedang kita upayakan untuk kita upayakan menghasilkan sesuatu, dan pada akhirnya besok ketika kita mendapatkan sesuatu, apapun yang kita dapatkan, jangan pernah kita kecewa, karena itulah perolehan terbaik dari Allah yang telah dirancang oleh Allah untuk diberikan kepada diri kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini diakhiri dengan kata-kata wa huwa rabbul arsyil azim. Ketika kita bicara tauhid uluhiyah, kita bertawakal kepada Allah dengan kepasrahan kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Ketika kita berada pada pembicaraan tauhid uluhiyah, kita tahu bahwa yang berkuasa untuk menciptakan, melihara dan menentukan semua itu hanya Allah. Sehingga di arsy yang agung, dimanapun kita berada di alam raya ini, siapa yang berhak menentukan apapun dan siapapun? Allah. Jadi jangan pernah kita tidak pernah yakin bahwa semuanya ada dalam genggaman kekuasaan Allah, sehingga ketika kita itu bersikap tawakal kepada Allah dengan ikhtiar dan doa kita, insya Allah kita akan menghasilkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa kita yang kita ucapkan dengan ayat ini, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim, itu membangun keyakinan bahwa ketika kita cukupkan Allah sebagai Allah yang menjadi sesembahan kita, Allah yang kita yakini akan memberikan sesuatu yang terbaik, Allah yang berkuasa menentukan sesuatu, dan Allah yang akan memberikan sesuatu yang pada akhirnya kita dapatkan. Kita tidak perlu kecewa dan kita harus ridho. Dan pada saat kita berupaya untuk mendapatkannya, jadilah orang yang sabar untuk berupaya menggapai sesuatu yang ingin kita gapai dari Allah. Termasuk ketika kita menjemput rezeki. Rezeki disediakan Allah, tapi jangan tinggal diam. Jemputlah rezeki dengan ikhtiar dan doa kita. Dan sikap tawakal kita akan menghasilkan rezeki yang terbaik, karena kita terus bersabar untuk menggapai rezeki yang datang dari Allah dan ridho terhadap perolehan apapun rezeki yang diberikan oleh Allah pada diri kita. Jadi kalau kita kerja di UMY, seberapapun gaji yang kita peroleh dari UMY, kita syukuri. Dan ketika kita berupaya untuk mendapatkan yang lebih dari itu, berupaya dengan sabar. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, jangan pernah kita kecewa, apalagi putus asa. Karena Allah tahu persis apa yang terbaik untuk diri kita. Apapun yang kita peroleh, jadikan itu sebagai sesuatu yang membuat kita puas terhadap apa yang telah diberikan Allah. Dan pada akhirnya insya Allah hidup kita itu akan penuh dengan ketenangan, karena pada saat kita mendapatkan rezeki dari Allah, kita yakin itulah sesuatu yang terbaik dari Allah, yang pada akhirnya kita akan bisa mendapatkan yang terbaik dari perolehan kita, karena sikap syukur kita untuk bisa menggunakan apapun yang kita peroleh itu dengan menggunakan apapun yang kita peroleh dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang masih banyak hal yang bisa saya jelaskan, tapi simpulan penting dari apa yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, mari jangan pernah kita tidak berikhtiar untuk menggapai sesuatu yang benar-benar kita harapkan. Kalau memang sesuatu itu kita yakini sebagai sesuatu yang baik dan benar, ayo kita upayakan untuk kita dapatkan dengan upaya yang optimal sesuai dengan tuntunan Allah. Lalu yang kedua, jangan pernah kita lupa untuk berdoa. Mohonkan semuanya kepada Allah agar Allah memberikan jalan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah, dan semuanya harus kita iringi dengan sikap tawakal, karena hanya Allah yang akan menentukan semuanya. Dan dengan sikap tawakal itu, insya Allah hati kita akan tenang, karena kita yakin pada saatnya pasti Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita ketika kita mau berupaya optimal untuk menggapai sesuatu di jalan Allah, dan berupaya dengan doa-doa kita bermohon kepada Allah untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan bisa menjadi panduan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.